Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, untuk ketua kelasnya, silakan pimpin dulu doanya. Silakan. Sudah di tempat salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki yang pemahaman yang baik. Amin. Bapak absen dulu ya, silakan dengarkan namanya baik-baik. Aira Akila, Hadir Pak. Akifah Naila, Hadir Pak. Kinaya Nur Afifah, Hadir Pak. Nur Adam Amri, Hadir Pak. Nur Halifah Rahman, Hadir Pak. Umi Hanifah, Hadir Pak. Nur Habisa, Hadir Pak. Ridwan. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, oke. Hari ini pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai coding kecerdasan artifisial atau disingkat KKA. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, masih ingat pembelajaran minggu lalu mengenai KKA ini? Apa yang dipelajari minggu lalu? Pola. Yang pola, membuat pola. Nah, sekarang kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial modul 3, konsep dasar kecerdasan artifisial atau yang disingkat dibilang AI. Tapi di dalam penyebutan bahasa Inggrisnya AI. Belajar jadi bahasa Inggris semua? Ya Pak. Kalau A-nya dibaca E, kalau I-nya dibaca I. Berarti kalau AI ya dibaca AI. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan secara sederhana pengertian kecerdasan artifisial KA atau AI. Yang kedua, membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang ketiga, memahami cara kerja AI, belajar dari data. Yang keempat, merefleksikan keterbatasan KA dan pentingnya etika penggunaannya. Oke, anak-anakku, ada yang tahu yang dimaksud dengan AI atau AI? Ada? Tidak, karena kita baru pelajaran ini baru ya. Nah, saya jelaskan dulu. AI adalah teknologi yang membuat mesin komputer bisa berpikir seperti manusia. AI itu seperti otak buatannya. Nah, untuk mesin. Contoh laptop, apalagi Chromebook. Nah,
Perbedaan AI dengan mesin biasa. Kalau mesin biasa non cerdas ya, hanya bekerja sesuai perintah. Contohnya kalkulator. Contohnya kalkulator. 7 ditambah 8 sama dengan jawabannya tentu 15. Nah, ini mesin biasa. Kalau mesin cerdas, contohnya HP. Nah, belajar dari data. Contohnya apa tadi? Mendeteksi data. mendeteksi apa? Wajah apa tadi tuh? Ada ya? Atau yang Google Translate atau apa namanya? Perintah itu kalau mau menulis di Google dan tidak mau menulis di HP, kita pesan suara saja. Apa namanya itu? Hah? Yang pakai pesan suara baru menulis otomatis. Ah, itu yang dimaksud mesin cerdas ya. Itu adalah AI. Nah, bedanya mesin biasa non cerdas dengan mesin cerdas. Kalau mesin biasa hanya bekerja sesuai dengan perintah. Kalau perintahnya 7 ditambah 8 sama dengan 15, tidak ada yang lain. Beda dengan mesin cerdas. Belajar dulu dari data. Dia ada data dulu dimasukkan. Contohnya kita pakai apa yang sering kita pakai untuk mengerjakan tugas? Cici, apa? Cici. Nah, ada juga di HP kita itu Meta AI. Meta AI. Cici yang di HP itu bagaimana caranya bekerja? Hah? Kita masukkan perintahnya dulu, terus dia menjawab otomatis. Nah, tapi Cici itu bisa bekerja karena ada data sebelumnya yang dikasihkan nih. Ada ceritanya materi atau yang sudah dimasukkan ke mesin cerdas itu atau AI itu baru bisa bekerja. Nah, beda dengan mesin biasa tadi yang non cerdas. Kalau hanya selesai perintah, kalau 7 tambah 8 sama dengan 15. Contohnya blender. Contohnya apa lagi itu? Radio. Radio kan tidak bisa kan kita ajak komunikasi. Kita hanya bisa mendengarkan. Contohnya blender. Tidak bisa kan blender sendiri? Tidak bisa, harus ada perintahnya dulu baru kita bisa lakukan. Nah, itu bedanya mesin biasa dengan mesin cerdas. Nah, bagaimana AI itu bekerja? Nah, yang pertama dikasih data. AI diberi contoh gambar kucing dan anjing. Nah, yang kedua sudah dikasih data itu AI. Nah, yang kedua belajar atau training. AI mengingat pola dari datanya itu. Yang ketiga, nah prediksi nih. Oh, ini ternyata gambarnya kucing. Oh, ini ternyata gambarnya anjing. Nah, itulah AI bekerja. Semakin banyak data, semakin baik hasil. Jika data sedikit, salah, AI biasanya keliru. Saya coba perhatikan simulasinya ya. Bisa naik berpasangan di atas, mulai dari Adam. Adam sama siapa namanya? Muslimin. Coba naik ke atas. Ya, Adam sebagai berhadapan. Nah, Adam sebagai AI-nya ya, Muslimin sebagai pemberi data. Karena AI bekerja harus ada data datanya dari sini, ya. Nah, silahkan saya kasih dulu gambarnya. Nah, kasih lihat kan ini, coba tangan kita. Gambar apa itu? Yang di bawahnya. Ini. Yang di bawahnya. Ini. Yang di bawahnya. Oke. Ini.
Dia gambarnya anjing, tapi tulisannya di bawahnya kucing. Nah, di sini biasanya letak kesalahannya AI karena data yang diberikannya sudah salah. Gambarnya anjing, tapi keterangannya kucing. Coba ini yang di bawahnya. Coba. Nah, sudah dikasih data ceritanya. Si AI ini, ya, sudah dikasih data dari pemberi data ini. Nah, dia jawab otomatis. Coba, jawab. Betul ya. Ini adalah gambar kucing. Karena kenapa? Sudah tadi diberi data sebelumnya kalau kucing, oh begini bentuknya, kalau anjing begini bentuknya. Nah, tapi jika tadi yang ini, nah, gambar yang ini, dia gambarnya anjing, tapi ternyata tulisan di bawahnya adalah kucing. Jadi jawabannya AI bisa saja salah. Nah, silakan duduk. Nah, bisa memahami demonstrasi tadi? Nah, jadi AI bekerja sesuai dengan data yang dikasih. Nah, kalau datanya yang dikasih salah-salah memang berarti bisa saja AI-nya salah. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang keterbatasannya AI ini yang pertama tidak punya emosi atau perasaan. Beda ya seperti manusia. Manusia kan punya perasaan ya? Tidak punya perasaan manusianya? Kita punya perasaan? Kita punya perasaan? Kalau AI? Karena dia mesin, dia tidak punya perasaan. Beda dengan manusia, kita punya perasaan. Itulah bedanya. Yang kedua, tidak selalu benar. Tidak selalu benar AI ya, karena tadi gambarnya anjing tapi keterangannya di bawahnya kucing. Bisa saja error. Bisa saja dia tidak bisa memberikan. Nah, yang ketiga, tidak bisa membuat keputusan etis tanpa manusia. Jadi AI tidak bisa bekerja kalau tidak ada sertanya perintah dari manusia. Tidak bisa AI bekerja itu cici saja bilang langsung kasih jawaban tanpa ditanya dulu bilang kerjakan tugas ini. Tidak bisa kan? Harus ada dulu tulisannya sebelumnya ya. Harus ada perintah dari manusia. Itulah keterbatasannya AI yang ketiga. Tidak bisa membuat keputusan etis tanpa manusia. Ya, sama tadi. Keterbatasannya yang pertama tidak punya emosi, perasaan. AI dapat meniru beberapa bentuk ekspresi emosional tetapi tidak memiliki empati yang sesungguhnya. Tidak selalu benar, tergantung data atau AI mengandalkan data dan pola yang ada untuk melakukan tugas. Yang ketiga, tidak bisa membuat keputusan etis tanpa manusia. AI tidak memiliki akal sehat, kesulitan dalam menangani informasi ambigu dan berpotensi menimbulkan masalah etika seperti bias dan penyalahgunaannya. Oke, sekarang etika menggunakan AI ini yang pertama, gunakan AI untuk belajar bukan menyontek. Jadi kalau ada tugasnya dari Bapak Guru di rumahnya, kita pakai AI untuk kerjakan, bisa sebenarnya cuman digunakan untuk belajar, tidak digunakan untuk menyontek. Langsung saja tugasnya ini langsung saja dikerja, langsung dibawa ke sekolah dan tanpa dilihat dulu, tanpa dikoreksi dulu, tidak boleh ya, itu namanya menyontek. Gunakanlah AI dengan bijak untuk belajar. Bisa dipahami? Bisa? Cek ulang informasi dari AI. Jadi informasinya harus dicek ulang sebelum kita sebarkan ya. Karena bisa saja AI-nya itu salah, tergantung dari tadi pemberi datanya. Gunakan AI sesuai aturan guru di sekolah. Oke, anak-anakku semua punya HP? Punya di rumahnya? Tidak dibawa di
Punya laptop? Tidak. Tidak punya laptop? Tidak, Pak. Tapi sering lihat laptop atau Chromebook? Nah, itu termasuk mesin Cerdas. Yang tadi contohnya mesin non cerdas yang mana? Yang tidak? Kalkulator. Kalkulator. Radio. Blender, radio, ya banyak sekali ya. Sekarang saya kasih tugas kelompok. Kelompoknya yang ini saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Silahkan bergabung terlebih dahulu. Silahkan bergabung dengan teman kelompoknya. Ayo coba bergabung menghadap ke belakang saja. Oke, ini sudah ada 3 kelompok. Saya kasih lembar kerja LKPD berbeda-beda ya. Yang pertama, saya baca dulu petunjuknya. Baca aturan permainan yang dijelaskan oleh guru. Bekerja dalam kelompok kecil. Tentukan siapa yang akan menjadi AI di kelompokmu. Nanti seperti tadi simulasinya ada yang ada yang bertindak sebagai AI, ada yang pemberi data. Lakukan pelatihan training menggunakan gambar data. Uji AI dengan gambar baru. Catat hasilnya di tabel. Ini ada gambarnya, berbeda-beda ya. Kelompok yang lain sama kelompok 1 sama kelompok yang lain. Oke, silakan dikerjakan. Semuanya bekerja ya nak. Jangan hanya salah satu saja temannya. Itu yang pertama gambar apa? Itu yang pertama gambar. Silakan kerja. Semuanya bekerja ya, bekerja sama. Silakan dikerjakan ya nak. Bekerja sama. Semuanya harus bekerja. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 belum ya? Ya itu gambar apa? Oke, kelompok 3 juga sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Oke. Sekarang sudah semua selesai? Sekarang saya minta setiap kelompok ya naik ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Saya mulai kelompok yang mana dulu?
Siapa yang mau? Kelompok 1. Oke. Mulai dari kelompok 1. Oke. Silakan menghadap ke temannya. Temannya bisa menghadap ke sini. Ya. Terlihatkan di temannya. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Silakan dibaca. Nomor 1 itu gambar apa? Cangkir kopi. Nomor 1 gambar Cangkir kopi. benar gak? Benar. Yang kedua Kardus. benar. Benar. Yang ketiga Plastik. benar, itu sedotan plastik. Benar. Yang keempat Kantong kertas. benar, itu kantong kertas. Benar. Yang kelima Kaleng besar. kaleng besar atau drum itu? Hah? Kaleng Hah? Drum? Oke, berarti jawaban kayaknya salah ya. Oke, silakan duduk. Nah, beri tepuk dulu untuk kelompok 1. Kasih weh. Kasih wo. Kasih weh. Wow. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan naik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja saya. Ya, silakan dibacakan Nak. Gambar pertama. Gambar pertama kucing. Benar nggak jawabannya A-nya? Pak. Nah, yang kedua. Anjing, Pak. Nah, Benar, Pak. yang ketiga, Botol plastik. botol plastik itu. Benar. Kantong plastik. Nah, benar, itu kantong plastik. Benar, Pak. Nah, yang kelima. Kaleng minuman. Benar juga jawabannya A-nya. Benar, Pak. Ya, oke. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih tepuk dulu. Kasih weh. Kasih oh. Kasih weh. Wow. Oke, sekarang kelompok terakhir. Silakan naik. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih besar suaranya Nak. Kami dari kelompok 3 akan membacakan Kasih. hasil kami. Nah, yang pertama dia gambar botol. Kecap. Nah, dan tulisannya botol kaca ya. Nah, yang kedua, yang ketiga. Nah, di situ keterangannya kotak susu, tapi gambarnya adalah gelas. Jadi sudah jawabannya ini adalah sah. Nah, yang ketiga, yang keempat, Maju, Pak. madu. Madu, tapi keterangan gambarnya madu. Cuma keterangan di situ toples. Jadi jawabannya ini sah. Oke. Yang keempat, yang terakhir, yang kelima, sendok besi. Oke, kasih dulu tepuk kelompok 3. Kasih weh. Kasih oh. Kasih weh. Wow. Sekarang anak-anakku sudah kerja kelompok tadi. Silakan menghadap ke sini dulu.
AI yang kita pelajari. Yang pertama, AI adalah mesin cerdas yang bisa belajar dari data. Yang kedua, AI membantu kehidupan, tapi bisa salah ya. Yang ketiga, AI tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya, karena AI tidak bisa mengajar seperti Bapak dengan Ibu guru. Dia tidak bisa mengajar ya. Dia tidak bisa berdiri di depan tak. Nah, jadi AI tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Yang keempat, gunakan AI dengan bijak dan etis. Nah, sekarang Bapak mau bertanya. Apa yang membuat AI bisa pintar? Data. Hah? Data. Dia belajar dari data. Apakah AI bisa salah? Bisa. Mengapa? Error, Pak. Error karena data yang dimasukkan adalah salah. Bagaimana, pertanyaan ketiga, bagaimana sebaiknya kita menggunakan AI di sekolah dengan bijak? Memakainya untuk belajar, bukan mengontek. Memakainya belajar, bukan untuk mengontek. Oke, ada lagi? Itu saja? Ya, Pak. Nah, sekarang anak-anakku mulai ada sedikit pemahaman tentang AI ini. Nah, sekarang saya kasih tugas individu dikerjakan 6 nomor. Individu ya dikerjakan sekarang. Untuk mengetahui sampai di mana pemahaman anak-anakku mengenai AI ini. Mana tadi tugas kelompok? Ya, saya ambil tugas kelompoknya tadi ya. Bapak ambil. Silakan dikerjakan.
Belum ya? Oh, Khalifah sudah. Ya, silakan dilihat dulu pekerjaannya. Sembari menunggu temannya yang belum selesai, pekerjaannya bisa dikoreksi terlebih dahulu. Silakan koreksi terlebih dahulu sebelum mengumpulkan. Oh, ada sudah. Di Nafisa sudah. Khalifah. Di Aira. Oke. Ya. Sudah. Tinggal tunggu temannya yang belum. Masih ada 4 orang yang belum selesai. Udah nak? Udah. Oke, siapa namanya? Naya sama Naila sudah? Oke. Umi? Oke. Sekarang Bapak kumpul ya. Oke. Nah, tadi anak-anakku sudah mengerjakan tugas individu ya, PPD individu. Sekarang kita sama-sama simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang anak-anakku bisa dapatkan? Apa yang anak-anakku bisa tangkap dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Mengetahui bahwa AI itu adalah mesin buatan. Mengetahui bahwa AI itu adalah mesin buatan. Adalah apa lagi? Apa yang tadi dipelajari? Banyak tadi yang dipelajari. AI apa lagi? Ada jawaban yang lain? Ada yang lain? Apa tadi dipelajari? Hah? Mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Contohnya tadi mesin cerdas? Google Translate. Mesin cerdas. Dan di HP. AI, HP Pak. Nah, kalau mesin non cerdasnya apa? Blender. Sehari-harian. Mario. Oke. Jadi kesimpulan hari ini, AI itu belajar dari data. Jadi AI itu tidak selalu benar. Kalau datanya salah, bisa saja AI-nya juga salah ya. Nah, tapi kalau datanya sudah benar, berarti AI-nya menjawab benar juga ya. Nah, yang kedua, manusia tetap penting untuk memberi arahan dan etika, karena AI tidak bisa menggantikan bapak ibu guru di depan untuk mengajar anak-anakku ya. AI tidak bisa ya. Tidak Pak. Jadi guru tidak bisa digantikan oleh AI. Oke. Tugasnya di rumah, dengarkan tugasnya di rumah. Tuliskan satu contoh penggunaan AI yang pernah kalian temui di rumah. Jadi itu untuk tugasnya di kumpul minggu depan. Ya. Tugasnya adalah berikan contoh satu penggunaan apa tadi? Penggunaan AI di rumah. Oke, sudah dicatat? Ya.
Alhamdulillah anak-anakku sudah menerima pelajaran tadi. Di akhir pembelajaran ini Bapak berpesan supaya tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan supaya kita bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.